Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Adik-adik yang Ustaz sayangi, Ustaz banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersua walaupun hanya dengan suara saja, dan pada kesempatan kali ini Ustadz Firdaus akan mendampingi antuna semuanya, anak-anakku sekalian kelas 7 MTS Husnul Khotimah, untuk bersama kita mempelajari pelajaran fikih untuk kelas 7A sampai 7E bersama Ustadz Firdaus, dan nanti kelas 7F sampai 7L bersama Ustazah Faridah. Baik anak-anak sekalian, pengertian dari fikih yang akan kita pelajari, fikih ini sendiri berasal dari bahasa Arab yang bermakna mengetahui dan memahami suatu hal. Asal katanya dari faqiha yafqahu fiqhan. Fiqhan ya. Masdarnya atau kata yang berasal dari bahasa Arab ini yang berarti mengetahui dan memahami suatu hal. Bagaimana dalam Al-Quran surah Hud ayat 91, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalu ya Syu'aibu ma nafaqahu katsiran mimma taqul. Mereka berkata, hai Syu'aib, kami tidak mengerti, tidak banyak memahami tentang apa yang kamu katakan itu. Surat Hud ayat 91. Dan dalam hadis juga disebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Faqiha yafqahu di sini adalah bermakna yang artinya hadis tadi, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah maka dia dikaruniai pemahaman agama. Sedangkan secara istilah, fikih adalah pemahaman tentang hukum syariat yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antara sesama manusia. Jadi pelajaran ini mempelajari tentang bagaimana hukum-hukum yang berkenaan dengan cara-cara berhubungan dengan Allah dalam ibadah-ibadah, juga bagaimana bermuamalah dengan sesama manusia ya, dalam jual beli dan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hukum mempelajari fikih, hukum mempelajari fikih bisa dibagi menjadi 3 macam ya. Yang pertama, bisa jadi hukum mempelajari fikih itu adalah fardu ain. Fardu ain itu artinya wajib bagi setiap pribadi muslim yang mukallaf. Jadi setiap orang muslim, terutama yang balik, wajib mempelajarinya ya, karena jika yang dipelajarinya adalah sesuatu yang sifatnya ibadah wajib, seperti sholat, puasa di bulan Ramadan, sholat 5 waktu, itu adalah hal-hal yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Maka mempelajari sholat, puasa di bulan Ramadan itu adalah kewajiban. Yang kedua, hukumnya bisa menjadi fardu kifayah, artinya fardu yang bisa diwakilkan, kewajiban yang bisa diwakilkan apabila yang dipelajarinya sifatnya fardu kifayah yang dilakukan oleh setiap mukallaf, Contohnya mempelajari bagaimana merawat jenazah. Jika di satu tempat tersebut, di satu wilayah tersebut sudah ada yang mempelajari tentang ilmu tersebut, maka hilanglah kewajiban bagi muslim yang lain. Tapi jika tidak ada satu orang pun di wilayah tersebut yang mempelajarinya, maka menjadi fardu kifayah bagi minimal satu orang di antara mereka untuk menguasai ilmu untuk merawat jenazah tersebut. Yang ketiga, bisa jadi hukumnya menjadi sunnah jika yang dipelajari adalah masalah-masalah yang sifatnya adalah ibadah-ibadah sunnah. Contoh adalah mempelajari atau mendalami dalil-dalil dalam ilmu fikih ya.
Maka bisa jadi ini adalah bagian dari sunnah yang menguatkan ya. Nah, itu 3 pembagian dalam belajar hukum atau hukum dalam mempelajari fikih, yaitu bisa menjadi wajib atau fardu ain, atau menjadi fardu kifayah, atau bisa jadi menjadi sunnah hukum mempelajarinya. Baik, selanjutnya keutamaan belajar fikih. Dalam Al-Quran bahkan disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 122 yang artinya tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Artinya ayat ini menerangkan bahwa kedudukan orang yang mempelajari ilmu, terutama dalam masalah ilmu fikih, kemudian mengajarkannya, kedudukannya sama dengan orang yang berangkat untuk berjihad di medan perang. Itu kedudukan keutamaan bagi orang yang mempelajari ilmu fikih. Dan dalam hadis juga disebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia dikaruniai pemahaman agama. Jadi kalau ingin dijadikan baik, maka harus paham atau yufaqihu fiddin, ya, memahami ilmu agama, termasuk di dalamnya adalah ilmu tentang ilmu fikih ini. Nah, kemudian ada macam-macam hukum taklif dalam ilmu fikih. Hukum taklif adalah tuntutan syariat untuk melakukan dan meninggalkan sesuatu. Jadi taklif adalah tuntutan bagi orang yang sudah balik, sudah menjadikan seseorang itu harus menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim, ya. Bisa jadi itu untuk melakukan perbuatan atau bisa jadi untuk meninggalkan satu perbuatan. Maka hukum-hukum dari taklif ini, dan orangnya disebut mukallaf, ya, orang yang memang sudah memenuhi syarat untuk melakukan syariat, ya. Bisa jadi melakukan ibadah seperti sholat dan yang lainnya, atau bisa jadi meninggalkan perbuatan seperti berzina, minum khamr dan yang lainnya. Maka hukum taklif itu ada 5 macam. Yang pertama adalah wajib. Wajib, sebagaimana antum ketahui, wajib itu adalah apabila perbuatan tersebut dilaksanakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan akan berdosa, seperti melaksanakan sholat fardu, kemudian puasa di bulan Ramadan. Nah, itu adalah bagian dari hukum wajib yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Dan yang kedua, ada lagi hukum taklif yang berupa sunnah, yaitu perbuatan yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, namun jika ditinggalkan tidak berdosa, ya, seperti sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu dan yang lainnya. Yang ketiga adalah hukum taklif yang berupa haram, yaitu apabila perbuatan tersebut ditinggalkan kita akan mendapatkan pahala, tetapi jika dilaksanakan perbuatan tersebut malah menjadi dosa. Maka ini adalah hukum taklif yang bersifat haram. Contohnya adalah berzina, berjudi, minum minuman keras atau khamr dulu disebutnya. Nah, itulah contoh dari perbuatan haram. Kemudian ada lagi hukum taklif yang keempat, yaitu adalah makruh. Makruh adalah perbuatan apabila dilaksanakan tidak mendapatkan dosa, dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Misalnya buang air menghadap kiblat. Nah, ini adalah perbuatan makruh. Kemudian buang air kecil di air yang tergenang dan yang lainnya. Ada lagi perbuatan yang sifatnya mubah atau halal. Nah, yaitu perbuatan apabila yang dilaksanakan atau ditinggalkan sama-sama tidak mendapatkan pahala, juga tidak mendapatkan dosa. Itulah 5 macam hukum taklif, yaitu wajib, sunnah,
haram, makruh, dan mubah atau halal. Oke, selanjutnya kita akan mengenal di dalam ilmu fikih terdapat 4 madhab fikih. Madhab itu adalah kelompok yang memahami ilmu-ilmu fikih sesuai dengan dalil-dalil yang mereka yakini dan mereka pahami dan mereka yakini. 4 mazhab tersebut dipimpin oleh para ilmuwan yang luar biasa. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah. Beliau adalah, nama lengkapnya Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, merupakan generasi dari tabi'in yang hidup pada masa sahabat Rasulullah. Beliau memimpin madhab Hanafi yang telah tersebar di kawasan sekitar Mesir, Syam, Irak, Pakistan, India, dan Cina. Yang kedua adalah Imam Maliki. Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik. Beliau kemudian memimpin madhab Maliki yang tersebar di wilayah Afrika Utara dan Andalusia yang sekarang dikenal dengan Spanyol. Yang ketiga adalah Imam Syafi'i yang bernama lengkap Muhammad bin Idris. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari kakek buyut beliau, yaitu Abdul Manaf. Kemudian beliau menjadi pemimpin madhab Syafi'i yang terpusat di wilayah Mesir, Syam, Yaman, kemudian menyebar ke wilayah Afrika Timur, Kurdistan, dan Asia Tenggara, termasuk di negara kita yaitu Indonesia. Kemudian yang keempat adalah Imam Hambali. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Hambal. Beliau lahir di Baghdad, kemudian beliau memimpin madhab Hambali, kemudian tersebar di sekitaran wilayah pemerintahan Arab Saudi dan dijadikan sebagai madhab resmi negara Arab Saudi.